bersama Bunda-Bunda. Sebentar lagi kita akan mengikuti renungan Pekan Paskah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Anak-anak, siapkan tangannya ya. Tangannya dilipat dan mata ditutup. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Sebentar lagi ya Bapak, kami akan mengikuti renungan Paskah. Berkati kami agar kami dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Renungan Pekan Paskah hari yang kelima kita ambilkan dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan 55. Yang menjadi ayat nasnya yaitu 51 sampai dengan 52 yang akan Bunda bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Kemarin anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bunda Revi bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan. Ternyata waktu itu Tuhan Yesus disalibkan pada pukul 9 pagi anak-anak. Nah, di jam 12-nya ada kejadian yang sungguh luar biasa. Kemarin juga Bunda Revi sempat ceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus mati, itu terjadi hal yang sungguh luar biasa. Pada jam 12 sampai jam 3 itu suasana menjadi gelap gulita, matahari tidak bersinar, dan terjadi gempa bumi yang sungguh hebat, sehingga dikatakan bahwa tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Betapa hebatnya gempa bumi yang terjadi pada saat itu.
Dan tadi di dalam Alkitab tadi juga dikatakan bahwa kubur-kubur orang mati itu menjadi terbuka dan orang-orang kudus dibangkitkan. Wah, kalau seandainya itu terjadi saat ini, pasti kita takut ya anak-anak ya. Tetapi hal itu merupakan suatu keajaiban yang terjadi di saat kematian Tuhan Yesus. Mungkin di saat-saat ini kita sering sekali mendengar kematian. Bahkan kita juga melihat, oh kematian itu seperti apa. Apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang meninggal dunia. Baik itu dari anak-anak maupun anak remaja, pemuda, bahkan orang tua, itu bisa saja mengalami kematian. Tetapi di sini kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian yang luar biasa. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyamai. Bedanya yaitu tadi, Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian saat Tuhan Yesus mati, saat Tuhan Yesus meninggal, ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang mungkin tidak akan pernah kita lihat lagi di saat-saat ini. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia diturunkan dari kayu salib itu dan dikuburkan. Ada salah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea itu memberikan kuburnya kepada Tuhan Yesus. Kubur waktu itu berbeda dengan zaman sekarang anak-anak. Kalau sekarang kan kita menggali tanah, nah kemudian jenazah yang meninggal itu dimasukkan ke dalam tanah. Kalau zaman dulu itu bentuknya seperti gua yang besar dan ditutup dengan batu yang besar. Nah, Yusuf Arimatea sebenarnya itu adalah kuburan dia, tetapi dia berikan untuk Yesus. Akhirnya Yesus dikuburkan di situ. Apa yang akan terjadi setelah Yesus dikuburkan? Ya, pada hari yang ketiga setelah Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini yang biasanya kita rayakan dengan Paskah. Besok kita akan rayakan Paskah bersama-sama. Karena hari ini adalah pekan Paskah yang terakhir. Besok kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus secara bersama-sama. Nanti anak-anak bisa bergabung dengan kami bunda-bunda di sekolah. Demikianlah cerita dari Bunda hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu.
Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Anak-anak baru saja mendengarkan renungan Paskah tentang kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bunda akan pimpin, silahkan. Anak-anak tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh mendengarkan renungan tentang kematian Tuhan Yesus. Berkati kami ya Bapa, agar kami dapat semakin hari semakin menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.